Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurain dari Kesmas 2020 kelas B dengan jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sel, bagian-bagian sel, dan fungsi sel. Sebelumnya, apa sih itu sel? Ya, sel adalah unit fungsi terkecil dalam tubuh manusia yang bertujuan sebagai penyusun berbagai jaringan pada tubuh manusia. Dan kalau kita melihat gambar ini adalah sel eukariotik karena tidak ada dinding selnya dan karena penampakannya itu ada membran atau inti sel dan yang bulat-bulat ini namanya nukleus, sedangkan yang ungu itu materi genetiknya. Dan sel eukariotik ini terbagi menjadi dua. Ada sel hewan yang dimana yang terluarnya itu ada membran sel atau membran plasmanya. Terbagi menjadi dua ya, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian terluar yaitu membran sel, yang dimana membran sel ini mengatur keluar masuknya zat atau transportasi sel. Di membran sel ini ada organel-organel yang dimana tempat beradanya organel-organel itu dinamakan dengan sitoplasma. Dan sitoplasma ini bagian dari membran sel. Dan yang ungu ini namanya nukleus, yang dimana nukleus itu berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Dalam nukleus ini ada yang namanya nukleus dan di yang ungu itu sebagai materi genetiknya, di mana materi genetik ini ada yang namanya kromosom, dan di setiap lengan kromosom ini ada DNA. Dan selanjutnya yaitu ini adalah lisosom dan periksisom, yang dimana lisosom ini merupakan organel yang berisi dengan enzim hidrolitik yang berfungsi untuk memecahkan protein, lipid, polisakarida, serta fosfolipid, dan untuk pencernaan sel. Itu adalah fungsi dari lisosom dan periksisom. Oke. Dan selanjutnya di sini ada Golgi kompleks atau badan Golgi. Ini tuh ada di sel hewan maupun di sel tumbuhan. Ini kalau kita lihat gambarnya seperti kantong-kantong ya, dan fungsinya itu untuk sekresi, membentuk kantung vesikula untuk sekresinya, dan terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut. Dan kantung itu biasanya berisi enzim dan bahan-bahan lainnya, dan untuk membentuk membran plasma. Selanjutnya yaitu ini adalah retikulum endoplasma, yang dimana retikulum endoplasma ini seperti yang kita ketahui dan kita lihat terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus, yang dimana di retikulum endoplasma kasar ini ada yang namanya ribosom, yang dimana di ribosom ini berfungsi untuk transportasi protein, karena ribosom ini berhubungan memang dengan pembentukan protein itu sendiri. Dan
di retikulum endoplasma halus karena dia tidak mempunyai ribosom, maka dia berfungsi untuk transportasi lemak. Dan untuk ini baik di sel hewan maupun di sel tumbuhan pasti ada. Selanjutnya yaitu ini adalah mitokondria dan kloroplas. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya mitokondria dan kloroplas ini sesuatu hal yang berbeda, tapi disatukan mungkin karena untuk agar kita lebih mengetahui saja seperti itu. Yang dimana fungsi dari mitokondria ini yaitu untuk menghasilkan energi adenasin trifosfat atau ATP, dan di sel tumbuhan maupun di sel hewan ini ada mitokondrianya. Dan untuk kloroplas ini yang warna abu-abu ini hanya ada di sel tumbuhan karena ini untuk menghasilkan makanan berupa karbohidrat, yang dimana prosesnya itu disebut dengan fotosintesis, yang dimana kita ketahui teman-teman bahwa fotosintesis ini hanya ada di tumbuhan seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai bagian-bagian sel dan fungsi sel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak video yang telah saya buat mengenai fungsi sel dan bagian-bagian sel. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.